어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasifa Putri Maharani dengan NPM 224111031 kelas manajemen 22A. Di sini saya ingin menyampaikan materi tugas statistika ekonomi tentang UJT homogen dan UJT non-homogen. Mari kita bahas UJT homogen. Pengertiannya, UJT homogen adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data yang diasumsi memiliki varian yang sama. Dalam konteks UJT homogen, varian dari kedua kelompok dianggap sekitar sama. UJT homogen menurut para ahli, William Shelley Gosset atau penemu UJT. Menurutnya, UJT adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata kelompok yang dianggap berasal dari populasi yang memiliki distribusi normal dengan variasi yang sama. Menurut Georges W. Skander dan William G. Gurchan. Menurut Skander dan Gurchan, UJT adalah salah satu alat analisis statistik yang paling berguna. UJT homogen adalah variasi dari UJT yang digunakan ketika asumsi homogenitas varian dipenuhi, yang berarti bahwa varian dari dua kelompok yang dibandingkan dianggap sama. Lalu ada dari Dolgas C. Montgomery. Menurutnya, UJT homogen sebagai metode yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data yang diperkirakan memiliki varian yang sama. Asumsi homogenitas varian adalah aspek penting dari UJT homogen. Lanjut, homogenitas varian. Homogenitas varian adalah konsep statistik yang mengacu pada asumsi bahwa variabilitas atau variasi data dalam setiap kelompok atau perlakuan yang dibandingkan dalam analisis statistik adalah statistik seperti UJT, analisis variasi ANOVA, dan beberapa metode regresi. Asumsi ini diperlakukan agar hasil analisis statistik dapat dianggap valid dan dapat diandalkan. Ketika asumsi homogenitas varian tidak terpenuhi, hasil analisis statistik dapat menjadi bias atau tidak tepat. Untuk memeriksa homogenitas varian, peneliti biasanya menggunakan uji statistik seperti uji Levin, uji Bartlett, atau uji Brown-Forsythe. Jika homogenitas varian terpenuhi, maka Anda dapat melanjutkan dengan analisis statistik yang mengasumsi homogenitas seperti UJT atau ANOVA. Namun, jika homogenitas varian tidak terpenuhi, Anda perlu mencari alternatif seperti UJT, Wedge untuk UJT, atau ANOVA, Brown-Forsythe, atau ANOVA. Kesimpulannya dari di atas adalah homogenitas varians adalah asumsi penting dalam analisis statistik yang memastikan varians data di antara kelompok atau perlakuan adalah seragam. Memahami dan memeriksa homogenitas varian adalah langkah kunci dalam menjaga validasi hasil analisis statistik. Lanjut, Test Independent Sample. UJT Independent Sample adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok independen yang berbeda. Untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara dua kelompok tersebut, UJT Independent Sample biasanya digunakan ketika Anda ingin membandingkan dua kelompok yang berbeda. Dan asumsi homogenitas varian harus diperiksa untuk memastikan validasi hasilnya. Jika Anda ingin memeriksa homogenitas varian sebelum melakukan UJT Independent Sample, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, kumpulkan data. Kumpulkan data dari dua kelompok yang Anda bandingkan. Pastikan data tersebut sudah terbagi menjadi dua kelompok yang independen satu sama lain. Lalu lakukan uji homogenitas varian. Ada beberapa uji statistik yang dapat digunakan untuk memeriksa homogenitas varian. Antara kedua kelompok, uji Levin adalah salah satu pilihan yang umum digunakan. Lalu ada hitung statistik uji homogenitas. Hitung nilai statistik uji homogenitas seperti uji Levin, uji Bartlett, atau metode lainnya yang Anda pilih. Lalu hitung nilai p-value. Hitung nilai p-value yang berkaitan dengan statistik uji homogenitas. Nilai p-value ini memberitahu Anda sejauh mana perbedaan dalam variabilitas antara kedua kelompok tersebut signifikan.
Lalu interpretasi hasil. Jika hasil uji homogenitas menunjukkan nilai p-value yang signifikan, p-value tingkat signifikan telah ditentukan sekelompok, maka Anda dapat menyimpulkan bahwa homogenitas varian tidak terpenuhi. Lanjut. Asumsi homogenitas varian. Asumsi homogenitas varian adalah salah satu asumsi penting dalam berbagai metode statistik parametrik. Asumsi ini menyiratkan bahwa varian dan populasi yang dibandingkan adalah seragam atau setara. Asumsi homogenitas varian. Asumsi homogenitas varian, variabel tergantung data yang diukur atau diamati, harus memiliki varian yang seragam. Mengapa asumsi homogenitas varian penting? Yang pertama, validitas analisis, lalu ada konsistensi, ada ketepatan interpretasi. Pentingnya untuk memeriksa homogenitas varian sebelum melakukan analisis statistik yang memiliki metode yang sesuai. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, jika homogenitas ini varian tidak terpenuhi, Anda dapat mencari alternatif seperti uji T, Welch yang lebih sesuai untuk data yang tidak terpenuhi. Asumsi homogenitas. Next. Interpretasi hasil uji T homogen. Interpretasi hasil uji T homogen adalah langkah penting dalam analisis statistik. Uji T homogen adalah uji T yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok independen dengan mengasumsi homogenitas varian, yaitu bahwa varian kedua kelompok adalah seragam. Berikut langkah-langkah umum dalam menginterpretasikan hasil uji T homogen. Yang pertama, formulasi hipotesis. Hipotesis 0 atau H0 tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata dua kelompok. Lalu signifikan alternatif H1 ada perbedaan signifikan antara rata-rata dua kelompok. Lalu ada nilai statistik dan derajat bebas atau DF. Hasil uji T homogen akan menghasilkan nilai statistik T dan derajat bebas, mengukur sejauh mana perbedaan rata-rata kedua kelompok berada dalam satuan standar deviasi. Derajat bebas menunjukkan seberapa banyak data yang ditunjukkan dalam analisis. Lalu ada nilai p-value, ada tingkat signifikan. Next. Dan lanjutan dari interpretasi hasil uji T homogen, interpretasi hasil, lalu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil interpretasi, Anda dapat menyimpulkan apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata kedua kelompok atau tidak. Penting untuk memeriksa apakah asumsi homogenitas varian terpenuhi sebelum melakukan uji T homogen. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, Anda mungkin harus menggunakan metode alternatif seperti uji Welch yang tidak mengasumsi homogenitas varian. Selain itu, interpretasi hasil harus selalu mempertimbangkan konteks penelitian dan tujuan analisis statistik. Lanjut. Uji T non-homogen. Pengertiannya adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok independen yang tidak memenuhi asumsi homogenitas varian. Uji T homogen mengasumsi bahwa dua kelompok yang dibandingkan memiliki varian yang berbeda. Ini merupakan perbaikan terhadap uji T independent sample atau mengasumsi homogen varian yang seragam di antara kedua kelompok. Lalu ada dalam prakteknya uji T non-homogen sering digunakan ketika penelitian atau eksperimen untuk melibatkan kelompok yang memiliki karakteristik yang berbeda yang mengakibatkan varian yang tidak seragam di antara kedua kelompok tersebut. Lanjut. Langkah-langkah umum dalam melakukan uji T non-homogen adalah sebagai berikut. Yang pertama, formulasi hipotesis. Lalu ada perhitungan statistik, ada perhitungan derajat bebas, perhitungan nilai p-value, lalu tingkat signifikan atau interpretasi hasil. Uji T Welch terhadap non-homogen. Uji T Welch adalah alternatif yang lebih kuat dan lebih tahan terhadap non-homogen varian dibandingkan dengan uji independen sampel standar. Berikut adalah beberapa kelebihan uji T Welch dalam mengatasi non-homogenis varian. Toleransi terhadap non-homogen varian. Uji T Welch dirancang khusus untuk mengatasi non-homogen varian, yang berarti bahwa itu lebih kuat dalam situasi di mana varian dapat dikelompokkan yang dibandingkan tidak seragam. Ini membuat lebih tepat dan lebih dapat diandalkan daripada uji T. Lalu ada tingkat signifikansi yang lebih akurat. Ada penggunaan dalam sampel berukuran beda, lalu ada kemampuan melindungi terhadap bias. Kita lanjut. Uji T homogen dan uji T non-homogen. Uji T homogen independent sample test.
Yang pertama, uji T homogen adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok independen yang asumsi homogenitas variannya terpenuhi, yaitu bahwa varian kedua kelompok ialah seragam. Lalu ada uji T homogen menghasilkan statistik T dan nilai p-value yang dapat digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelompok. Lalu ada interpretasi hasil uji T homogen melibatkan perbandingan nilai p-value dengan tingkat signifikan yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu ada uji T non-homogen. Uji T non-homogen juga dikenal sebagai uji Welch adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok independen ketika asumsi homogenitas varian tidak terpenuhi, yaitu varian kedua kelompok berbeda. Lalu uji T non-homogen memperhitungkan perbedaan varian di antara dua kelompok yang membandingkan dan menghasilkan statistik dan nilai p-value. Uji T non-homogen adalah alternatif yang lebih tepat ketika asumsi homogen varian tidak terpenuhi dan itu memungkinkan analisis yang lebih akurat dalam situasi tersebut. Kesimpulannya yaitu adalah bahwa kedua uji T homogen dan uji T non-homogen adalah alat statistik yang penting untuk membandingkan rata-rata kelompok independen. Pemilihan antara keduanya tergantung pada apakah asumsi homogenitas varian terpenuhi atau tidak. Kepatuhan terhadap asumsi ini merupakan faktor penting dalam menentukan metode yang sesuai dalam analisis statistik. Kesalahan dalam memilih metode yang dapat mempengaruhi pada hasil yang tidak akurat atau bisnis dalam penelitian. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.